semuanya, selamat malam. Malam, Oh, Kak Nini. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga, Baik, baik. semoga dalam kondisi apapun kita tetap dilindungi oleh Sama Yang Maha Kuasa. Yang sakit pun bisa diberi kesembuhan untuk yang lainnya yang mungkin sedang ada cobaan, ada sedikit yang harus segera diselesaikan. Semoga dikasih jalan juga, diberikan kemudahan untuk masanya segera selesai dengan baik, gitu ya. Amin. Oke, malam hari ini akan spesial. Kita akan mereview salah satu buku. Topiknya menarik terkait tentang parenting. Isu-isu parenting itu penting banget ya, karena nanti demi masa depan yang lebih baik, gitu. Oke, nah buku yang akan direview ini nanti berjudul The Book You Wish Your Parent Had Read, yang mana autornya adalah Philippa Perry. Nanti reviewnya akan langsung dibawakan oleh Kak Haki, yang mana beliau ini tuh sangat hobi banget membaca buku. Dan kenapa pilih buku ini? Karena buku ini tuh sempat ngobrol ya sama Kak Haki, ternyata buku ini tuh memberikan sebuah inspirasi tersendiri dari Kak Haki. Pengalamannya dia ketika berinteraksi dengan orang tuanya, terus ketika membaca ini jadi merecall gimana sih proses parenting orang tuanya beliau, orang tuanya Kak Haki, terus sama orang tua dari orang tuanya Kak Haki, kakek neneknya lebih tepatnya ya, gitu, lebih mudanya ya. Dan itu nanti gimana sih sampai impactnya dari kakek nenek Kak Haki melakukan parenting ke orang tuanya Kak Haki, sampai masuk ke Kak Haki sendiri. Gak bingung kan? Kayak gitu ya teman-teman. Nah, tapi nanti untuk khusus buku ini, kurang lebih akan sedikit menceritakan gimana sih kita gaya parenting yang bisa jadi preferensi kita untuk mengelola emosi anak-anak kita kelak. Oke, langsung aja. Biar udah nggak sabar juga ya mendengarkan gimana sih review dari buku ini. Kami persilakan untuk Kak Haki. Waktu dan tempat. Silakan. Ya, terima kasih Kak Nini. Halo teman-teman semuanya. Halo Kak Haki. Halo Kak, sehat ya Kak ya? Alhamdulillah sehat. Kak Haki gimana kabarnya? Alhamdulillah sih, eh lumayan, lumayan menyenangkan akhir-akhir ini. Oke, ini udah boleh aku eh, start ya, Boleh? Silakan share Kak. screen. Oke, apakah sudah terlihat Kak Nini? Sudah? Sudah lihat Kak? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Ya, tadi sudah perkenalan ya. Nama saya Haki. Disclaimer dulu, saya bukan seorang ahli psikologis maupun belajar di bidang psikologi juga bukan, tapi kebetulan aku membaca buku ini yang sudah saya baca dari tahun lalu tentang parenting, yaitu The Book You Wish Your Parent Had Read. Dari judulnya aja udah, wah ini buku sudah menarik banget sih menurutku ya. Nah, sebelum masuk ke isi bukunya, kita kenalan dulu sama penulisnya. Jadi, Ibu Philippa Perry ini adalah memang seorang psikoterapis yang sudah
menggeluti dunia psikoterapi ini selama kurang lebih 20 tahun gitu. Selain itu, beliau ini juga merupakan penulis freelancer dan juga bekerja di beberapa acara TV dan program-program radio. Jadi beliau ini memang multi talent ya psikoterapi juga, penulis, dan bekerja juga di program TV radio. Selanjutnya, nah ini adalah 6 bab yang terdapat di buku The Book You Wish Your Parents Had Read. Yang pertama, Your Parenting Legacy. Ini nanti akan membahas bagaimana didikan dari orang tua kita gitu ya, atau kakak nenek kita ke ibu ayah kita, kemudian itu akan berimpact bagaimana kedua orang tua kita mengasuh kita. Kemudian your child's environment, yaitu bagaimana lingkungan dari seorang anak itu bisa mempengaruhi bagaimana emosinya tumbuh gitu dari dia kecil hingga dewasa. Kemudian feelings. Nah, feelings ini nanti akan banyak membahas mengenai emosi negatif maupun positif dan cara bagaimana seorang bagaimana cara orang tua menghadapi emosi negatif anak gitu. Kemudian laying a foundation. Nah, ini nanti akan membahas dari awal seorang ibu hamil hingga bagaimana mengasuh anak dengan tetap erat dengan orang tuanya gitu. Kemudian conditions for good mental health. Nah, nanti akan membahas beberapa kondisi-kondisi yang bisa kita gabungkan untuk menjadikan perkembangan dari emosi anak ini maksimal gitu. Dan yang terakhir, behavior. Nah, behavior ini nanti akan menjelaskan tentang bagaimana sih sebuah habit itu akan menjadi komunikasi antara orang tua dan anak, begitu pula anak ke orang tua. Kemudian masuk ya ke bukunya. Nah, ini introduction-nya. The cliche was true. Children do not do what we say, they do what we do. Karena ya sebenarnya mostly seorang anak itu akan mencontoh perilaku kedua orang tuanya. Mereka nggak cuma melakukan apa yang kita lakukan gitu. Jadi sebagai orang tua, kita harus tahu nih cara berinteraksi yang baik, cara memperlakukan orang yang baik supaya anak kita itu bisa mempelajari hal-hal baik yang ada di diri kita gitu. Oke, your parenting legacy. Nah, ini tentang warisan dari orang tua kita yang didapatkan dari kakek nenek kita gitu. Yang pertama yaitu the past comes back to bite us and our children gitu. Ini dia tertuliskan bahwa notice whenever your own button is pressed. Jadi di buku ini yang aku suka adalah bagaimana setiap bab itu dicontohkan dengan sebuah cerita atau dua buah cerita yang bisa menggambarkan oh seperti ini, seperti itu. Nah, di bab ini dia menceritakan bahwa ada seorang anak sedang bermain, dia diantar oleh ibunya, tapi ibunya ini dalam kondisi yang capek setelah kerja dan sensitif gitu. Nah, si anak ini kan mainan climbing gitu ya. Di saat dia mau turun gitu, dia ngerasa dia stuck, dia nggak bisa, dan dia ketakutan. Kemudian dia bilang ke ibunya, Mama aku minta tolong dong bantuin untuk turun gitu. Tapi si ibunya bilang,
kalau turunlah aja sendiri, bisa kok kamu pasti gitu, tanpa berusaha membantu si anak ini gitu. Akhirnya ya si anak ini bisa untuk turun gitu, tapi dengan mungkin ada rasa ya aku nggak dibantuin gitu. Kemudian di beberapa minggu selanjutnya di tempat yang berbeda tapi dengan mainan yang mirip gitu. Si anak ini kesulitan untuk turun lagi nih gitu. Dia cuman lihatin ibunya, waktu itu ada ibunya, tapi ibunya tidak dalam kondisi sensitif, dia dalam kondisi yang baik-baik aja gitu. Si ibu ini melihat ke anak, terus akhirnya anak mengkode gitu, mama aku mau minta tolong untuk turun gitu. Akhirnya saat itu ibunya mau membantu untuk turun satu-satu kakinya gitu. Udah sampai selesai, si anak ini tanya, loh kenapa mama mau bantu aku, kenapa kemarin mama enggak gitu. Dan ternyata kenapa waktu itu mamanya sampai sensitif dan kayak marah, ya udah kamu lo bisa gitu, karena ternyata dulu ketika masih kecil itu si mamanya ini apa-apa itu dilarang sama orang tuanya, sehingga ada inner child yang ada di dalam diri ibunya, ya kamu tuh harus bisa melakukan apa-apa, masa dikit-dikit nggak bisa, karena dulu terlalu dihati-hatikan, terlalu orang tuanya tuh mungkin terlalu care gitu ya, sampai apa-apa tuh nggak dibolehin gitu si mama ini. Nah, bisa dapat inti dari cerita itu. Nah, kenapa notice whenever your arm button is pressed? Button di sini adalah maksudnya emosi yang muncul saat anak melakukan sesuatu. Nah, itu kita harus aware. Supaya apa? Supaya kita bisa memilih gitu. Oh, aku nggak boleh marahin anakku dong. Anakku kan lagi minta tolong ke aku gitu. Itu gambaran dari subbab pertama. Kemudian rupture and repair. Nah, di sini kita semua sebagai manusia pasti membawa 1-2 hal. Ya, mungkin nggak semua, tapi mostly kita sebagai manusia mendapatkan sesuatu yang luka mungkin ya, bisa dikatakan luka yang kita bawa ketika anak-anak hingga kita dewasa gitu. Nah, kenapa dituliskan children need us to be real and authentic, not perfect? Gini, jadi di sini ada sebuah cerita seorang pasangan suami istri yang sudah lama tidak mempunyai anak gitu ya, berusaha terus-menerus sampai IVF dan akhirnya menghasilkan gitu ya. Akhirnya lahirlah seorang anak. Nah, jadi setelah kelahiran itu kedua suami istri ini sibuk untuk mengurusi anaknya gitu. Semua hal itu tertuju pada anaknya sampai mereka merasa tidak punya waktu quality time mereka gitu. Mereka berdua gitu. Sampai pada satu titik si ayahnya ini kewalahan akhirnya ya udah ninggalin si istri sama anaknya, ninggalin ini kayak nggak mau ngurus lagi, udah dipasrahin gitu. Sampai si istri capek dan akhirnya nanya kenapa kayak gitu. Ya nggak apa-apa, kayak si ayahnya, si bapaknya si anak ini nggak mau jawab. Terus long story short, itu si istrinya nanyain, bagimu itu seorang ayah tuh gimana gitu. Ya biasa aja gitu.
Nah, ketika dikulik ternyata si bapak ini dulu sering ditinggal-tinggal sama si bapaknya. Jadi dia terbiasa ditinggalkan, sehingga ketika waktu-waktu dia terpressure dengan kehadiran seorang bayi ini, dia malah membiarkannya. Jadi secara tidak sadar dia meninggalkan anaknya karena itu yang dilakukan ayahnya dahulu, dan menurut dia itu unconsciousnya bilang kalau itu adalah sesuatu yang normal. Padahal ya nggak mungkin dong itu sesuatu yang normal kalau kita berpikiran kan seperti itu. Nah, dari saat itulah si bapak ini mulai sadar kalau ini sesuatu yang harus diperbaiki. Aku nggak boleh seperti ini untuk anak saya gitu. Dan akhirnya dia mengobati luka-luka itu, dia berusaha ke psikiater untuk mendapatkan pertolongan bagaimana dia bisa tetap mengasihi anaknya dan tidak meninggalkannya. Nah, ini bisa begitu pentingnya repair. Kemudian, repairing the past. Maksudnya adalah kita sebagai orang tua ketika misal belum punya anak tuh bener-bener pada posisi aduh pengen banget punya anak, pengen gitu. Tapi kadang kala ketika anaknya sudah lahir gitu, kalau dia nangis malah kok dibiarkan, atau malah pengen cepet-cepet anaknya tidur, atau misal anaknya dibiarin main HP dan kita asih sendiri juga main HP. Kenapa sih kok ada kondisi seperti itu, padahal anak adalah anugerah yang benar-benar kita inginkan dahulu. Kenapa kok malah dibiarkan main sendiri? Nah, coba di situ sebenarnya bisa digali, adakah sesuatu yang menyebabkan kamu malah membiarkan dia gitu. Padahal seharusnya sebagai orang tua kita mendekati anak dan memenuhi emosi-emosinya gitu. Ketika kita mainan sendiri, kemudian anak mainan sendiri, nanti tidak terbentuk hubungan emosional yang baik. Kemudian, how we talk to ourselves. Nah, inner critic itu ternyata mempengaruhi ke anak kita. Ketika kita mengkritik diri terlalu berlebihan, misalnya kita belajar masak tapi kita nggak pernah mengapresiasi, kita mau belajar tapi lebih aduh ini kurang itu kurang ini, itu suatu yang bagus. Tapi ketika inner critic itu terlalu tajam, ternyata itu bisa menurun ke anak kita bisa mempunyai kritik yang sama juga terhadap dirinya gitu. Itu yang ada di buku ini ya. Kemudian good and bad parent, the downside of judgment. Maksudnya gimana sih good bad parent itu? Seringkali kita cuma membedakan orang itu menjadi baik dan buruk. Orang tua yang baik, orang tua yang buruk gitu. Oh maaf, pencet. Orang tua yang baik, orang tua yang buruk. Padahal semua itu nggak cuma hitam dan abu-abu. Nggak cuma hitam dan putih, tapi abu-abu juga gitu. Kita nggak bisa menjadi orang tua yang sempurna. Kita juga nggak sebagai orang tua yang normal, kita nggak mungkin menjadi orang tua yang buruk ya. Kita nggak mungkin punya keinginan itu. Tapi jangan terlalu menjadikan hal itu memojokkan kita dan menyalahkan diri terlalu dalam kalau misalkan kita tidak seperfect keinginan kita menjadi orang tua gitu.
Kemudian the downside of judgment. Jadi judgment di sini artinya adalah ketika misal anak-anak itu bisa mengerjakan sesuatu gitu. Misal dia menggambar orang gitu. Tapi badannya terlalu, dia bagus tapi badannya terlalu panjang gitu misalnya. Tapi kita cuman misal itu untuk anak usia 3 tahun itu udah cukup bagus, tapi kita cuman wah ya bagus ya gitu. Kita cuman menjudgment, menilai dari bagus dan nggak bagus. Itu malah membuat anak-anak tuh nggak tahu seberapa dia berhasil gitu. Dia cuma tahu bagus dan enggak gitu aja. Kalau misalkan dikasih tahu, oh ini gambarnya bagus ya, cuman badannya kok menurut adik gimana, terlalu panjang atau enggak gitu. Kita mengapresiasi tapi di sisi lain juga memberikan masukan apa-apa yang kurang sehingga anak itu tahu gitu loh kapan di mana dia bisa improve dirinya gitu. Selanjutnya, your child's environment gitu. Di sini di awal babnya membicarakan bahwa family structure itu sebenarnya ya penting, namun tidak selalu memberikan kesan yang kalau orang tuanya, ayah ibunya ada, itu selalu bahagia, nggak selalu begitu, tapi juga anak yang broken home tidak selalu tidak bahagia, gimana ya, gitu. Bukan tentang perkara struktur dari keluarga, tapi bagaimana semua orang di lingkungan si anak itu berusaha untuk membangun emosi si anak ini dan ya saling bekerja sama lah. Kemudian when parents are or aren't together. Nah, di sini disebutkan bahwa ketika orang tua itu berpisah, pasti sedikit banyak akan mempengaruhi ke anak ya. Nah, gimana bisa mengimbangkan kehadiran ayah dan ibu ke anak itu akan berefek ke emosionalnya anak gitu. Kadangkala kan ada anak-anak yang cuman dapat salah satunya aja dan itu ternyata ya walaupun ibunya baik tapi ayahnya nggak ada, itu bisa berefek gitu ke dirinya. Yang kedua adalah misal ketika orang tuanya dua-duanya ada, terus mereka nggak punya waktu yang cukup untuk keduanya, ayah ibu itu nggak punya cukup waktu untuk dirinya sendiri, nggak punya cukup waktu untuk quality time berdua, dan semua tertuju ke anak gitu. It's a good thing, tapi ketika hal ini tidak seimbang, maka kadang-kadang kasih sayang antara kedua pasangan ini juga bisa tergerus gitu. Dan ketika orang tua itu masih utuh ya, sebaiknya keseimbangan antara peran kedua orang tua itu harus ada gitu. Nggak dependen, tidak hanya pada salah satu. Kemudian, how to argue and not to argue. Ini maksudnya kita harus tahu kapan kita bisa
memberikan misal gini, langsung aja ke contohnya ya. Misal anak, ada cerita di buku ini, anak usia 20-an gitu, bapaknya usia hampir 60 gitu. Dia mau pinjam jaket si bapaknya gitu. Pak, aku pinjam ini ya. Papa kan nggak bakal kan pakai jaket ini lagi. Padahal jaket itu adalah jaket bapaknya ketika kuliah gitu. Nah, terus si bapaknya ke-trigger. Somehow bapaknya ke-trigger. Hah? Kamu pengen bapakmu mati tah? Gitu. Kamu pengen bapakmu mati apa? Gitu. Hah? Enggak, aku nggak bilang kayak gitu. Kan aku cuma pinjam gitu. Dan itu kayak apa yang apa keinginan si anak dan bagaimana menyampaikannya tidak diterima dengan baik oleh ayahnya, men-trigger gitu. Coba ketika anaknya berbicara baik-baik, papa aku mau pinjem ya kalau papa boleh gitu. Dan bapaknya bisa menimpali dengan baik, misalkan jangan dulu ya nak, papa masih pengen pakai gitu kan, itu akan kembali kehangatannya tuh masih tetap akan ada gitu. Itu. Kemudian fostering goodwill. Nah, ini adalah kita harus ketika seorang anak itu misal bertanya papa ini apa, mama ini apa, itu warnanya apa, kenapa bisa gini. Nah, itu sesuatu attention bits namanya. Dia pengen perhatian kedua orang tuanya. Dan ketika perhatian ini terus-menerus diberikan gitu, tidak dihiraukan begitu saja, maka si anak ini tuh akan tumbuh perasaan, oh iya aku diperhatikan. Kalau misalkan attention bits-nya ini tadi nggak terjawab, dia nanya ini itu nggak ada yang jawab, terus ya udah dia akan kehilangan kepercayaan, merasa kehilangan kasih sayang dari orang tuanya. Selanjutnya tentang feelings atau perasaan. Learning how to contain feelings. Nah, di bab ini itu ada 2 cara kita menghadapi emosi yang anak-anak kita keluarkan gitu. Repressing adalah misalkan repress kan menekan ya. Jadi ketika anak menangis perihal suatu hal, entah dia menangis karena mainannya diambil teman, atau karena nangis karena mau disuntik misalkan. Dan kita cuma bilang, diam gitu. Atau, aduh anak cowok nggak boleh nangis gitu. Nah, itu akan merepress dari emosi si anak itu gitu. Dan itu nggak baik. Lama-kelamaan dia kan ketika direpress akan numpuk dan suatu saat akan ada bom waktunya gitu. Kemudian overreacting. Nah, overreacting tuh misalkan anaknya lagi nangis, terus ternyata ibunya nggak malah menenangkan, tapi malah ikutan nangis gitu. Aduh anakku nangis, aku ini ibu yang tidak pantas, segala macam. Terus pada suatu titik anaknya akan merasa, oh ternyata dengan aku menangis itu akan membuat ibuku merasa tidak berharga ya. Oh berarti aku nggak boleh menangis nih. Nah itu lagi-lagi akan menekan emosi yang ada dalam diri anak gitu, malah menutupi emosi-emosi itu gitu. Kemudian the importance of accepting every mood. Jadi sebentar ya, akan melihat.
Sebenarnya aku punya catatan teman-teman, karena aku sendiri karena sudah lama jadi agak-agak lupa isi bukunya. Siap kakak. Misalkan ketika anak-anak merasa ada seorang anak yang ditanyai, gimana selama ini kamu hidup sama orang tuamu gitu. Terus dia jawab biasa aja gitu. Terus bapaknya denger kan dia ngomong kayak gitu. Terus bapaknya malah marah-marahin gitu. Kamu kok bisa ngomong biasa aja padahal kan papa udah ngasih mainan, udah ngasih segalanya, udah ngasih semuanya yang kamu pengen. Tapi kenapa kok kamu ngomong biasa aja gitu. Nah, itu akan membackward loh. Emang aku salah punya feeling semacam ini gitu. Nah, itu nanti efeknya akan panjang. Kemudian selanjutnya ada distracting away from feeling. Misal distraksi ini ada dua ya, distraksi yang memang dia boleh dan ada yang nggak boleh. Distraksi yang nggak boleh dulu ya, nggak boleh dulu ini misalkan anak ditinggal orang tuanya kerja, nangis gitu. Dia nggak mau ibunya pergi kerja gitu, dia nangis, dia meronta-ronta gitu. Tapi malah diajak kabur sama babysitternya gitu. Kayak ibunya berangkat malah diajak kabur. Itu sebenarnya nggak boleh ya. Karena nanti akan selalu seperti itu dan feelingsnya itu dia kenapa sih aku kok nggak boleh nangis gitu. Ketika dalam kondisi seperti itu sebaiknya kita ngasih tahu dulu ke anak, mama mau kerja, nanti adik main dulu ya sama bibi misalkan. Nanti mama akan pulang kok gitu. Bilang aja kayak gitu. Jangan malah kayak mama kerja, adik nanti dibelikan mainan kok gitu. Itu tuh cara mendistraksi yang kurang baik sebenarnya. Kalau distraksi yang boleh itu misalnya anak lagi disuntik. Nah, disuntik kan sakit ya. Sakit kan. Anak tuh tetap diperbolehkan menangis, tapi gimana cara mendistraksi dari rasa sakitnya? Disuntik dengan misal dielus-elus. Nanti adik lihat mama aja ya, ngelus-elus adik misalkan kayak gitu. Begitu. Selanjutnya laying a foundation. Nah, ini di buku ini sebenarnya panjang sih ceritanya, dimulai dari pregnancy. Ada namanya sympathetic magic. Sympathetic magic ini adalah orang tuh kan mesti kalau lihat bumil itu pengen ngasih tahu banyak hal gitu, nggak boleh makan ini, nggak boleh duduk di depan bukan nggak boleh makan apa, nggak boleh ngelakuin apa, dan banyak kan. Kadang-kadang pada satu titik itu membuat seorang ibu hamil tuh overwhelmed, kayak dia kan merasa harus melakukan itu semua, padahal ya nggak harus semua diikuti sih, ikuti aja hal-hal yang menurutmu itu benar dan lakukan sebaiknya yang kamu bisa gitu. Nggak perlu semuanya diikutin dan malah bikin kita sebagai orang tua atau ibu yang hamil malah harus seperfect mungkin mengikuti semua hal. Padahal itu ya sebenarnya nggak semua gitu. Do what you just concentrate what you can go right, not the story that scare you.
Kan soalnya banyak ya ibu-ibu yang dapat masukan dari tetangga, dari siapa sampai banyak banget ini apa aja yang harus aku lakuin gitu. Malah kalau nggak dilakuin malah bikin sedih dirinya sendiri gitu. Kemudian the baby and you. Oke, ini bab udah masuk kelahiran kan. Nah, ada yang memang ibu, orang tua melihat anaknya tuh ya udah baik-baik aja, ini beneran anakku akan kusayangi gitu. Tapi ada juga beberapa orang yang mengalami postpartum depression, misalkan dia merasa tidak cukup baik menjadi ibu karena misalkan entah itu ASI-nya keluar atau ngerasa udah melakukan semua hal tapi rasanya tetap gak cukup gitu. Nah, ketika ada emosi-emosi negatif seperti ini, what you need is just someone that want to listen and accept how you feel gitu. Kita harus cari seseorang yang aku tuh lagi ngerasain gini gitu. Dan menerima hal itu, entah itu suami, entah itu orang tua atau saudara gitu. Cari orang-orang yang bisa safe untuk kita ceritakan. Selanjutnya, attachment theory. Nah, attachment theory di buku ini tuh ada 4. Yang pertama secure, kedua insecure atau ambivalent, kedua avoidant, sama yang keempat dismissive. Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa attachment theory ini yang paling bagus adalah yang secure. Secure ini merasa dekat dengan orang-orang yang kita sayangi, merasa dipercaya, dan merasa tidak sendiri karena pasti ketika kita membutuhkan seseorang akan ada orang yang mau bantu kita. Nah, itu namanya secure attachment style. Nah, kalau insecure ini adalah misal kita lagi membutuhkan seseorang gitu, lagi dalam kondisi yang nggak baik-baik aja, kita tuh harus yang kayak benar-benar meronta gitu, sampai orang-orang tuh mau dengerin kita. Gitu. Itu insecure. Jadi efeknya dari attachment theory yang insecure ini adalah kita akan selalu merasa berusaha keras untuk bisa mendapatkan perhatian yang sebenarnya perhatian dia layaknya sesuatu yang normal gitu. Kita akan berusaha keras untuk mendapatkan perhatian itu gitu. Kemudian avoidant attachment style. Avoidant ini adalah misalkan kita butuh bantuan orang, kita dalam keadaan yang nggak baik, kita udah teriak-teriak, ternyata orang tuh nggak peduli sama kita, malah orang-orang ini meminta tolong kita, padahal kita itu dalam kondisi yang udah nggak baik gitu, tapi masih diminta tolongi. Salah, itu yang dismissive. Yang avoidant itu adalah ketika kita minta tolong, orangnya tuh nggak ada yang nolongin. Jadi di mindsetnya itu cuman ya udah seberapapun aku berusaha orang tuh nggak akan nolongin aku, akhirnya dia nggak bisa percaya dan avoidant sama orang-orang di sekitarnya, walaupun sebaik apapun orang-orang di sekitarnya, dia tuh nggak akan percaya karena orang-orang nggak bisa menolong dia di keadaan ketika dia nggak baik-baik aja. Nah, yang dismissive ini yang tadi saya jelaskan ya teman-teman, kita butuh bantuan sebutuh itu sampai kita berteriak-teriak minta tolong, tapi yang ada adalah orang lain ini malah mempergunakan kita untuk kepentingannya. Sehingga bukan malah membaik, tapi dismissive ini nanti akan menjadikan orang tersebut mengira bahwa orang lain itu adalah sumber dari source of harm atau sebuah bentuk kekerasan gitu. Dan nanti endingnya
orang-orang dengan dismissive attachment style itu akan nggak punya empati ke orang lain. Ya udah, biarin orang itu hidup seenak mereka dan gitu. Nggak punya empati lah. Next, lanjut ke condition for good mental health. Yang pertama, adanya give and take. Lagi-lagi tentang komunikasi. Kan tapi anak-anak ketika bayi itu belum bisa ya mengartikulasikan keinginan mereka. Tapi kita sebagai orang dewasa kan bisa melihat dia berusaha berinteraksi dengan pandangan matanya, dengan senyumannya, dan kita dengan kita berusaha untuk merespon senyuman itu, nggak membiarkan dia sendirian, itu tuh bisa meningkatkan bonding antara orang tua dan anak gitu. Bahkan sejak masih bayi ya, belum bisa apapun, kita bisa mengartikulasikan bahasa lewat nafas. Jadi kita bisa nafas barengan sama anak. Nah, itu sudah mulai dari sana bisa terbentuk sebuah bonding itu. Kemudian the importance of engaged observation. Pentingnya kita memberikan observasi itu ya observasi. Maaf ya teman-teman, emang aku ini agak-agak ya cara jelasinnya. Tapi semoga dari ini tadi ada yang bisa diambil lah ya. Misalkan kita melihat anak itu nggak cuman dari keinginan kita sebagai orang tua. Misalkan kita kan pengennya ngasih yang banyak ya, kayak mainan dikasih gitu, pengen HP dikasih gitu. Tapi sebenarnya coba deh dilihat anak-anak itu apa iya sih butuh mainan sebanyak itu gitu. Coba lihat lagi apa sih yang paling sering dia mainkan, terus coba tanyain kenapa kamu suka mainan ini. Nah, gitu-gitu bisa membangun hubungan yang lebih rekat. Jadi anak-anak itu juga pengen diperhatikan dengan lebih detail. Terus addicted to phone. Nah, ini tadi udah sempat sedikit dibahas di depan bahwa ketika kita sibuk dengan HP kita, terus membiarkan anak-anak kita bermain sendiri, itu akan memperluas empty space antara kita dan anak kita gitu. Kenapa sih ketika anak lagi mainan gitu kita nggak ikut aja nimbrung gitu? Kenapa harus mainan HP gitu? Padahal ada anak yang lagi-lagi sebuah anugerah yang kita nanti-nantikan, tapi kenapa kok dia dibiarkan gitu. Selanjutnya, why a child become clingy. Nah, di tahun-tahun pertama itu kan ada fase anak itu nggak mau ikut siapa-siapa, cuman pengen sama orang tuanya atau orang-orang terdekat. Nah, sebenarnya ini tuh kan ada yang bagus, karena clingy itu adalah tanda anak itu mempunyai strong bonding sama orang tua, misalkan kalau clingy-nya ke orang tua. Nah, mungkin emang rada dalam tanda kutip ngeselin ya, aduh kenapa sih kok sama aku terus, misal aku punya anak, kenapa anakku mau sama aku terus, padahal kan aku capek segala macam. Tapi bear with it, karena
fase itu ketika itu sudah terlewati dan sudah terbentuk strong bonding di antara anak dan orang tua, nanti akan lebih mudah ke depannya. Dia nggak akan sekelingin itu, tapi tetap punya strong bonding itu gitu. Karena sudah melewati fase kelinginya. Jadi sabar aja ketika masuk fase itu. Kemudian helping not rescuing. Nah, kita lagi-lagi harus belajar gimana tidak memanjakan anak. Misalkan dikit-dikit anak nggak bisa ambil mainan, males karena terlalu jauh, dia minta tolong untuk ambilin, terus kita langsung ambilin aja. Nah, itu salah satu hal yang sebenarnya kita hindari aja, karena itu malah membuat anak itu manja. Tuh. Ya, kita harus tahu batasan mana kita bisa membantu, mana kita rescue, itu menyelamatkannya. Selanjutnya adalah play. Play ini bermain adalah salah satu tempat bermain adalah pekerjaan dari orang anak gitu. Kita sendiri kalau lagi kerja dan diinterupsi kan rasanya pengen marah, kayak aduh kenapa sih aku lagi fokus nih, kenapa kamu tiba-tiba datang gini. Nah, begitu pula dengan anak. Ketika anak lagi fokus-fokusnya bermain, kalau bisa jangan tiba-tiba di-cut gitu kalau mau ngapa-ngapain. Coba didekati dengan halus, mau sampai jam berapa mainnya dek, 10 menit lagi ya, nanti ya habis ini kita pulang gitu. Jangan tiba-tiba ayo pulang gitu, kan kasihan ya, itu akan mengganggu konsentrasi anak, dan gangguan konsentrasi ini nanti kalau terus menerus ya akan berefek gitu dengan cara dia belajar dan lain sebagainya. Nah, ini disinggung lagi. Kadang ya anak-anak itu nggak butuh terlalu banyak mainan, tapi dia butuh orang tuanya untuk bermain dengan dia gitu. Selanjutnya, behavior. All behavior is communication. Nah, lagi-lagi kita diingatkan bahwa seorang orang tua itu merupakan role model untuk anaknya gitu. Tapi ya kita tahu sendiri bahwa manusia itu nggak ada yang sempurna gitu, ya nggak? Daripada kita melihat seseorang hanya dari baik atau buruk, coba sedikit diubah mindset-nya bahwa mungkin ada hal-hal yang nyaman dan ada hal-hal yang kurang nyaman atau tidak nyaman gitu. Bukan berarti seseorang itu langsung orang ini baik karena dia melakukan ini. Orang ini buruk karena melakukan ini. Bukan seperti itu. Karena tidak semua orang itu seutuhnya baik dan tidak seorang yang seutuhnya buruk. Jadi misal ada satu orang, dia misal sumbu pendek gitu, suka marah gitu. Tapi di sisi lain dia care, dia orangnya itu straightforward gitu, bisa menyampaikan dengan apa yang ada di pikirannya dengan baik, tapi dia suka marah. Nah, ini kan kombinasi antara convenient sama inconvenient. Jadi kita bisa membedakan mana yang hal-hal yang nyaman. Orang tuh nyaman dengan ketika diperlakukan ini dan tidak nyaman dengan ini. Bukan berarti orang itu langsung karena dia melakukan hal ini dia adalah orang yang buruk. Nah, melakukan ini dia orang yang baik. Semoga bisa diambil ya maksudnya teman-teman. Kemudian the winning and losing. Nah, ini kadang-kala terjadi ketika anak-anak marah dan
anak-anak marah, nangis, tantrum, terus malah ibunya mengikuti keinginan anaknya. Nah, ini kan seolah-olah anaknya yang menang gitu. Padahal kita dan anak itu bukan sedang dalam sebuah kompetisi, melainkan kita di dalam sebuah hubungan kayak gitu. Nah, ada sebuah contoh di buku ini. Jadi ada seorang ibu yang mengajak anaknya usia 4 tahun ya kalau nggak salah, nah pergi ke supermarket. Nah, si anak ini kan masih usia 4 tahun ya, dia pengen jalan sendiri gitu, dia nggak mau pakai dorongan yang ada di supermarket gitu, dia mau jalan sendiri. Sampai suatu ketika dia itu capek dan memilih untuk duduk dan memperhatikan kayak ada semut yang jalan, terus ya pokoknya intinya dia beristirahat, dia tuh capek gitu. Terus si ibu ini awalnya pengen cepet-cepet pulang, habis ini dia mau masak mau segala macam, pengen cepet-cepet pulang, tapi begitu anaknya diam beristirahat itu tadi malah liatin semut-semut yang ini yang lewat dan segala macam, nggak dang-dangan gitu ya. Ibu ini memilih untuk oh ya udahlah nggak apa-apa, mungkin dia capek gitu. Terus ada ketika hal ini terjadi, ada seorang bapak-bapak gitu yang lewat. Terus dia nanya, apakah si anak menang, apakah dia menang gitu. Terus ibu ngomong, loh kita nggak dalam sebuah battle, kita di dalam sebuah relationship, nggak ada menang kalah gitu. Kenapa kok harus ada menang kalah? Padahal kan ya nggak ada ya gitu. Cara bagaimana kita menjalani relationship itu yang terpenting. Nah, 4 skill to behave well ini sebenarnya tercontohkan di si ibu-ibu tadi, yaitu yang pertama being able to tolerate, menoleransi anak itu juga punya energinya yang mungkin bisa beda jauh dengan orang tuanya, maka ya udah dia mau duduk dulu, diam dulu. Kita sebagai orang tua itu bisa menoleransi itu. Kemudian flexibility itu misalkan itu tadi ibunya mungkin setelah dari supermarket ini mau memasak atau apapun, tapi karena anaknya masih mau diem dulu di situ mainan sama semut-semut gitu, ya udah mau gimana lagi gitu. Kemudian problem solving skill itu karena masalahnya adalah mungkin dia tidak bisa cepat pulang, maka ya sudah, karena masalahnya adalah anaknya yang nggak mau cepet-cepet, ya kita mengikuti aja anaknya maunya apa gitu. Toh pada akhirnya nanti juga akan pulang gitu. Kemudian the ability to see and feel things from people's point of view. Si ibu ini berusaha untuk melihat point of view dari si anak tersebut yang mungkin capek habis jalan ke sana kemari di supermarket tadi. Oke, selanjutnya adalah kita harus aware. Kadang-kala memang ada kebodohan, maaf. Ada lying. Ada lying itu apa, Mbak? Astagfirullahaladzim. Bohong. Ya, ada kebohongan yang kita tutupi dari anak gitu. Nah, di buku ini diceritakan ada seorang anak remaja yang dia main drug, terus pakai tato, segala macam sampai dia dipanggil polisi lah. Pokoknya intinya dia tidak bergaul dengan baik gitu. Nah, si Pak Polisi ini kayak mengorek dari kedua orang tuanya, apakah dia memang seperti ini dari dulu gitu.
enggak, dia dulu baik-baik aja gitu. Kata si orang tua Mr. X dan Miss Y gitu. Si X sama si Y ini orang tuanya si A gitu misalkan. Nah, ternyata usut punya usut, si orang tua ini dia si bapaknya ini bukan bapak kandung dari anaknya gitu, dan anaknya ini taunya dari orang lain yang adalah saudara dari bapak aslinya. Semoga dapat ya teman-teman. Aku agak bingung emang menjelaskan seperti ini. Jadi dia mengetahui kebohongan itu malah dari orang lain, bukan dari orang tuanya sendiri. Dan si Mr. X ini awalnya tuh merasa kok dia kayak gini sih, padahal aku nggak mengajarkan apapun gitu. Mungkin ini dia dapatkan karena dulu bapaknya juga kayak gini gitu. Dia malah menyalahkan itu, padahal ya yang menyebabkan seperti itu karena kebohongan yang terungkap itu tadi gitu. Yang salah siapa? Kira-kira yang salah siapa kalau hal-hal kayak gini terjadi? Nah, kalau di buku ini adalah ketakutan kita untuk menghadapi emosi yang datang saat kita memberitahu ada masalah ini loh di keluarga kita. Itu bisa berefek panjang. Nah, salah satunya di si anak ini. Ya benar sih, mungkin ibunya, ayahnya akan ngeles loh. Kita nggak berbohong, kita cuman nggak ngasih tahu aja lah. Apa bedanya? Ya nggak? Gitu, parental lie. Terus keduanya, children's lies atau kebohongan dari anak. Misalkan anak merasa sedih tapi orang tuanya tidak menerima perasaan itu gitu. Sehingga ya si anak ini lama-kelamaan nggak akan ngomongin tentang perasaannya ke orang tuanya gitu. Atau anak menceritakan sesuatu ke orang tuanya tapi orang tuanya kayak nggak memberikan perhatian yang cukup, maka ya anak tuh jadi nggak mau lagi berinteraksi gitu. Selanjutnya, boundaries dan setting boundaries. Boundaries ini adalah bagaimana cara kita menyampaikan apa yang kita rasakan ke anak kita. Misalkan anak nonton TV udah kayak 1 jam gitu. Tapi si anak ini tidak merasa kok udah cepat berlalu waktunya. Nah, daripada kita pakai use statement yang kayak marah-marahin, kamu ini nonton TV aja, nggak belajar, nggak segala macam, lalalala. Kan pasti anak itu akan merasa attack by their parent kan. Kenapa kok dimarah-marahin? Kan aku baru bentar doang nonton TV-nya. Nah, daripada kayak gitu, mending menggunakan I statement yang dari sudut pandang kita melihat anak kita gitu. Misalkan ayah lihat, ibu lihat kok adek udah nontonnya 1 jam ya, udah lama ini, mau selesai sampai jam berapa, 5 menit lagi ya atau 10 menit lagi ya, habis itu adek tidur ya, masuk kamar. Nah nanti penggunaan I sama you ini akan ya membuat perbedaan yang jauh sih menurut saya, karena
coba di internalisasi ke diri kita aja. Kalau kita langsung dimarah-marah dari sudut pandang orang lain kan juga nggak menyenangkan ya, apalagi kalau kita nggak merasa salah. Selanjutnya, setting boundaries with all the children. Misal di buku ini diceritakan ada seorang anak bersama anak remaja ya, ini remaja, dia menguntit ngambil barang gitu loh, ngerampok, tapi bukan ngerampok sih, menguntit ya, benar, menguntit di minimarket. Nah, ketahuan lah sama polisi, akhirnya dipanggillah ke polisi gitu. Terus si anak ini dipanggilkan orang tuanya, terus orang tuanya nanya, kenapa nih kok sampai kayak gini gitu. Ceritalah anak itu kalau ya aku tadi sama teman-temanku cuman pengen main dare gitu, kayak ayo, gimana sih ngomongnya ya, aku cuman mau mainan aja sama teman-temanku gitu. Terus akhirnya kan ada ego dari seorang anak yang kalau aku nggak ngelakuin, aku malu dong sama teman-temanku yang udah bisa ngelakuin itu gitu. Itu feeling yang dirasakan. Jadi si anak ini merasa ada peer pressure dari teman-temannya ini yang kayak, ayo coba kamu nguntit gitu, siapa yang berani gitu. Jadi kan kayak ada egonya. Nah di situ kemudian brainstorming solution. Nah next time gimana nih kalau ada kayak gini, menurut mama sih nggak bagus ya hal kayak gini, kan nanti jadi merepotkan gitu. Balik menggunakan I statement. Terus setelah itu jadi gimana kalau hal ini terjadi lagi, kamu masih mau nggak ngelakuin kayak gini gitu. Biarkan anaknya yang berpikir, mungkin dia akan mau nggak mau lagi mah, nanti mungkin kalau ada kejadian kayak gini kita cuman bayangin aja betapa lucunya ketika hal ini terjadi lagi gitu. Jadi di kondisi saat itu kan akan sangat mudah kita marah-marah ya ke anak, apalagi sampai dipanggil polisi segala macam. Tapi ketika kita bisa define problemnya apa, kemudian melihat ada emosi yang dari masalah itu kan, itu akan lebih baik daripada kita marah-marah tanpa memberikan solusi. Sepertinya ini adalah slide terakhir teman-teman semuanya dan Kak Nini. Nah kan bener. Oke, cukup sekian dari aku ya teman-teman. Semoga yang aku share tadi bisa bermanfaat, bisa ada yang diambil hikmahnya walaupun aku berputar-putar agaknya. Oke, terima kasih Kak Nini. Aku kembalikan kepada Kak Nini. Wah, ini dengerin review buku dari Kak Haki tuh jatuhnya tuh bener-bener banyak banget kebuka. POV cara berpikir untuk mengelola emosi tadi tuh yang jadi highlight gitu. Jadi auto kayak gini ketika diceritain, misalkan contoh yang paling dekat sekarang kan punya ponakan nih Kak, punya ponakan masih umur hampir 4 tahun. Ih, itu kalau sama bundanya tuh clingy banget gitu. Cuma ini cowok loh ponakanku, terus gimana gitu ya. Ternyata memang dia hanya ke bundanya sih, tapi kalau untuk kayak misalkan ke saya, ke yang lain itu ya mungkin sewajarnya. Jadi kadang itu juga mikir, ini mungkin karena sangat secure-nya ke bundanya gitu kali ya. Nah, kalau kalau orang lain mandang, ini anak cowok kok gini banget, jadi ya kan udah gede, nggak usah terlalu direspon, biar nanti harus tangguh, kan masih 4 tahun guys.
Nah itu tuh kadang mikir gak apa-apa kali ya kayak gitu. Ternyata clingy itu ada makna tersendiri ya Kak ya. Itu adalah proses untuk bonding kayak gitu. Itu menarik sih. Wah, memang sangat ini sih apa namanya pasti kalau lihat kakak saya sendiri itu juga wah sabarnya itu minta ampun kalau ke anaknya sih. Secara emosi itu benar-benar sangat stabil, tenang gitu. Mau ngerengek, apalagi kalau mau berangkat kerja itu ngerengek dulu lah, minta inilah, minta itulah. Padahal gunanya udah mepet jamnya tuh, mulai udah siap mau berangkat, jadinya molor kayak gitu kan. Ini benar-benar sangat ini sih, itu yang paling karena yang pemandangan setiap pagi ya, pemandangan setiap pagi itu seperti itu. Ponakan kan dititipin ke rumah gitu loh kan. Karena Ah, karena dari nah, iya. pihak keluarga juga nggak ngebolehin harus ke daycare ataupun panggil kayak orang titipin gitu kan di daycare. Gak setuju. Sepi rumah kalau gak ada anak ciciknya gitu. Benar-benar Terus benar Kak, sih Kak. oh iya Kak, ini untuk ada sih tadi beberapa ada yang ini ya DM Kak. Oh ini pertanyaannya buset banyak banget. Tapi karena kita terbatas waktu, jadi kita ambil satu pertanyaan aja ya. Udah siap Kak Haki. Ketawanya kok happy banget Sebenarnya gitu. saya agak Mantap. deg-degan bisa jawab apa enggak gitu. Karena sebenarnya kan nggak expert ya, cuman berbekal buku gitu. Tapi boleh deh dicoba Mungkin tanyaannya. bisa di-sharing ini Kak. Gini Kak, tadi kan banyak banget ternyata memang dampaknya seperti itu. Ketika orang tua coba nge-treat anaknya yang sekarang ternyata juga tidak terlepas dari pola asuh orang tua yang sebelumnya. Kayak gitu kan. Mm, Yang mm, tadi seperti contoh si bapaknya saking capeknya akhirnya contoh di buku ya akhirnya meninggalkan istri dan anaknya karena saking udah exhausted banget mungkin ya. Nah, tapi ternyata ditelisik ke belakang hal itu juga terjadi ketika bapaknya dia dilakukan seperti itu oleh bapaknya. Jadi cerminannya itu istilahnya kakeknya yang jadi bayi. Orang tua si suami itu ternyata dulunya seperti itu, suka mm, ditinggalin. Nah, gini sih Kak ya, pertanyaannya adalah kalau ini ya dari DM-nya, mm. Bapak, nah gimana ya Kak ya, proses yang bisa dilakukan ketika ya apa ya, pengontrolan emosi itu sendiri kok dari dalam si orang tuanya gitu. Kan udah mengadopsi pola asuh dari yang sebelumnya. Nah, sekarang kita misalkan udah punya anak nih. Nah, itu kan sebenarnya tantangan di tengah-tengah gitu loh. Kita yang dulunya diadopsi seperti itu, tapi sekarang pun juga dituntut untuk menjadi orang tua yang jauh lebih baik. Nah, untuk Hmm, menstabilkan ikut-ikut bisa emosinya itu apa ya? Bisa benar-benar di tengah kayak gitu loh. Karena kadang itu kayak terombang-ambing. Oh ya baru sadar, udah terlanjur nih, udah terlanjur kayak gitu nih ke anak gitu. Karena secara refleks inner child-nya tiba-tiba keluar kayak gitu Kak. Nah, hal apa sih yang bisa dilakukan untuk orang tua yang zaman now atau orang yang nowadays yang sekarang ketika tiba-tiba inner child itu muncul gitu Kak. Dan itu sudah terlanjur. lanjur. Akhirnya apa yang bisa dilakukan biar apa ya? Ya namanya kayaknya bakal kerekam sih ke anaknya. Tapi hal apa yang bisa untuk mengantisipasi, meminimalisir rekam-rekaman yang terjadi gara-gara inner child dari si orang tua itu muncul gitu. Kayak gitu sih, Kak. Kalau saya mengartikan dari pertanyaannya ini yang masuk ya, gitu, Kak. Em, maksudnya gimana cara biar lebih aware gitu ya? Gitu kah? Iya, ketika uh, uh. Udah Jadi terlanjur tapi ini melakukan. kondisinya tuh udah terlanjur. Jadi inner child-nya tuh tiba-tiba muncul ketika mengasuh anak, udah keluar nih. Kayak udah keceplosan gitu loh. Oh.
Nah, biar membantu, biar nggak kerekam apa ya, meminimalisir rekaman buruk di anak gitu loh. Oke, dapat sih, dapat poinnya. Mungkin. Ya. Hmm, kalau tadi ada contoh yang ibunya nungguin anaknya main climbing. Nah itu kan awalnya pertama dia marah-marah kan, nggak mau bantuin gitu. Terus yang kedua kali dia merasa lebih calm dan mau membantu anaknya turun gitu. Dan setelah itu kan dia berusaha menjelaskan, oh mama kemarin itu nak marahnya bukan ke kamu, marahnya ke nenek karena dulu mama itu nggak boleh melakukan ini dan itu sampai di dalam diri mama itu rasanya pengen bisa melakukan banyak hal sehingga itu memaluapkan ke kamu, maaf ya gitu. Jadi lebih ke mengkomunikasikan sih ketika baiknya adalah si orang tua ini sadar gitu. Kalau yang jelek kan kalau yang nggak sadar ya. Kalau udah sadar itu ya gimana cara kita mengkomunikasikan itu ke anak ya. Harapannya memang anak itu mau menerima dan memproses informasi tersebut kalau udah bisa memproses gitu. Cuman kalau misalkan hal-hal yang merugikan dalam tanda kutip merugikan anak itu terlalu harmful gitu. Misal verbal abuse yang banget atau sampai main tangan yang dia udah red flag itu boleh kok kita seeking professional help gitu, misal ke psikolog. Dan kayak yang bapak tadi yang ceritanya yang udah lama nggak punya anak dan tiba-tiba punya anak malah ditelantarkan begitu aja kan, dia akhirnya nyari psikolog tuh, nyari jalan keluar gimana menjadi bapak yang baik. Ternyata caranya adalah memberikan meaning atau arti kepada setiap tindakan yang dia berikan ke anaknya. Jadi nggak ngerasa semuanya itu beban, nggak ngerasa itu adalah sebuah pekerjaan yang boring gitu. Gitu sih. Semoga dapat menjawab ya kak. Oke, udah dapat Kak. Jadi memang benar, wah, ilmu pokoknya sebelum nikah tuh wajib banget harus belajar parenting ya. Jadi kayak kedorong untuk ini ya Kak. Memang dari orang tua itu ya nggak bisa perfect. Tapi memang kita pasti akan ada sisi itu. Setidaknya kita sudah berusaha untuk coba fokus sadar, menyadari dirinya kurangnya gimana, atau mungkin kalau dari case-nya si bapak itu kan berarti sudah men-screening bahasanya, oke aku masih sakit ini segera harus disembuhin kayak berobat gitu ya kak ya. Emang kayak gitu. Oh I see. Nah, itu penting sih kak ya. Memang kayaknya harus kelas-kelas gini tuh memang wajib banget harus ikut nih buat teman-teman yang baik ya persiapan lah. Nah itu sudah nikah, belum nikah, kayak gitu ya kak ya. Mommy, papi, atau yang masih baru nikah gitu. Wah, oke, siap-siap Kak. Catat. Catat guys, dicatat. Ingat, kita harus aware dengan diri sendiri biar nanti dampaknya ke anak kita sendiri ya, karena ya Kak ya. Tumbuh kembang anak. Oke. Baik. Oke Kak, karena ding dong. Ini sebetulnya kalau misalkan ya disuruh bacain, kayaknya mungkin butuh 3 jam lagi nih untuk menjawab satu persatu pertanyaannya. Sampai dini hari nih bisa. Oke. Untuk ini ya, teman-teman nanti tenang. Pertanyaannya bakal kita save. Kita coba kirimkan nanti ke Kak Haji. Nah, akan dijawab mulai di grup itu ya, grup yang sudah join event ini. Nanti akan kita share di grup itu. Jadi bisa diskusi di situ. Gitu ya Kak Haji ya. Boleh ya Kak Haji ya? Boleh, siap deh. Kita diskusi bareng. Oke, Kak. Closing statement. Ritual wajib. Silakan. Closing statement nggak tuh?
Closing statement-nya adalah kita mungkin berusaha sebaik mungkin untuk menjadi orang tua sempurna. Tapi kembali lagi nggak ada manusia yang sempurna. Yang ada adalah manusia yang mengusahakan. Nah, Bener, Kak. nah, ya kan? Dan ketika ada hal-hal yang mungkin muncul dan itu tidak kita inginkan, itu bisa kok kita perbaiki, entah itu dari aware dari diri kita sendiri atau bahkan sampai seeking ke professional help gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Itu pun cara kita berkembang bersama bareng anak-anak kita gitu. Dan ingat bahwa orang tua adalah role model buat anaknya. Jadi kalau bisa ya contohkanlah yang baik-baik, yang kita tidak akan menyesal kalau itu bisa menurun ke anak gitu. Itu aja sepertinya Wah, Kak kalau semuanya. best banget, Kak. Keren, keren, keren. Oke, jadi sepertinya teman-teman, baik. Tak, memang nggak kerasa banget sih kalau topiknya tuh sekeren ini, jadi tiba-tiba udah mau selesai gitu ya. Tapi tenang teman-teman, nggak usah khawatir, nanti bakal ada part 2, insya Allah. Part 2 Wih, nanti tunggu aja, event-event selanjutnya bakal kita share di grup. Kalau misalkan ada yang terbaru ya teman-teman, jangan lupa harus juga ikut, biar nanti nggak keputus ilmunya ya. Oke, untuk mengakhirinya, mari semoga apa yang disampaikan atau diskusi kita hari ini, materi hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan ke depannya. amin. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kurangnya. Kalau lebihnya jelas itu sudah kehendaknya juga ya. Lebih mau Makasih ya kurang Kak Nini. kalau mau kurang mau kurang mau lebih itu kan sudah kehendaknya ya Kak ya. Iya Tapi benar yang jelas juga. kalau lebihnya mungkin itu karena sudah takdir. Apaan sih? Iya iya. Aku dapat Kak, Kak. Aku dapat Kak. Makasih ya Kak Nini sudah membantu. Sama-sama. Oke. Baik teman-teman. Oke, bisa open mic. Kita ucapkan terima kasih ke Kak Haki. Terima kasih Kak Haki. Terima kasih Sampai jumpa semuanya. lagi ya teman-teman. Sama-sama. Sama. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.